Halo semuanya, apa kabar? Hari ini di tanggal 27 Januari 2022. Gue mau ngasih sedikit alasan kenapa gue jarang upload. Karena jujur gue benar-benar gak tahu apa yang mau di-share. Dan karena gue juga benar-benar bingung kira-kira apa yang mau gue bagiin. Sampai sekarang pun gue gak nemu. Tapi gue pikir kayak gue udah terlalu lama gak bagiin kisah hidup gue. Jadi hari ini dan sekarang gue mau coba untuk bagiin, karena ini baru masuk video kedua di tahun 2022. Gue rada skeptis semangat juga sih nyambut tahun ini, karena ya udah terlalu biasa aja sih adanya resolusi, terus juga keinginan-keinginan di tahun yang baru, karena ya gue masih personal yang sama gitu. Jadi kayak susah banget gitu untuk kayak buat resolusi. Kayak tahun ini gue lagi nggak buat sih, karena lagi nggak begitu banyak keinginan. Jadi ya udahlah. By the way, kita akan cerita tentang apa kali ya? Gue makin kesini makin mikir kayak emang temen tuh penting-penting nggak penting gitu loh. Jadi gue pikir makin kesini kayak emang saatnya gue tuh untuk ngasih jeda gitu loh. Jeda entah untuk diri gue sendiri maupun ke orang lain. Dan gue nggak mau kayak lo harus jadi temen gue dan gue nganggap lo udah sebagai sahabat. Masa lo nganggap gue gitu? Lu jahat banget sih. Gue nggak mau kayak gitu. Itu terlalu drama. Dan gue berusaha untuk bukan sok suci ya, maksudnya gue nggak mau yang kayak dendam sama orang karena sakit hati dengan sikap dan kelakuan dia. Jadi gue kayak ya udah gitu loh, dia sikapnya kayak gitu ya gue harus ngikutin apa yang dilakuin. Gue nggak mau ya sok-sok baik dengan hati nurani. Gue nggak mau tuh kayak dia tuh udah berperilaku nggak baik ke gue, terus gue dengan bodohnya tuh gue harus baik ke dia. Kenapa? Gue bukan malaikat bro, gue manusia. Jadi kalau dia jahat ya gue harus jahatin balik gitu pula sebaliknya. Kalau dia baik ya harus dibalikin baik gitu loh. Karena menurut gue orang yang udah kayak ngejahatin kita itu kan artinya dia nggak suka ya sama kita. Nggak jahat dalam arti kejahatan gitu, maksudnya kayak dia tiba-tiba jutekin kita ataupun dia marah nggak jelas padahal kita nggak punya salah apa-apa, terus juga dia diemin kita padahal kita nggak tahu salah kita di mana gitu kan. Pokoknya alasan-alasan yang kayak gitulah, itu kan tandanya dia secara nggak langsung udah nggak suka sama kita, entah itu dari sikap kita, kelakuan kita, pemikiran kita, ataupun diri kita sendiri tuh nggak dia sukain gitu loh. Tapi itu loh gitu maksud gue nggak mau yang kayak sok suci dengan bilang kayak gue nggak mau lah jahat sama orang. Jadi gue kayak ya kalau dia jahat kenapa gue harus baik? Kasih gue satu alasan. Kenapa orang yang ngebenci gue nggak, ya gue maksudnya gue nggak mau ngasih dia alasan kenapa dia harus benci gue gitu loh. Gue nggak mau tahu alasan itu, karena ya gue alasan apapun nggak bisa gue terima lah. Kalau lu bisa nerima gue ya kayak gitu caranya. Kalau lu baik ya gue baikin ganti. Dan gue makin kesini kayak oh ya udah, mungkin emang untuk saat ini gue mikir prinsip yang kayak gitu yang jauh lebih baik. Karena dari situ gue kayak jadi ya gue nggak akan sakit hati karena dia juga kayak gitu. Gue jadi kayak ya udah, dia dengan kehidupan dia sendiri, gue dengan kehidupan gue sendiri. Gue fan aja. Ada tempat dia hidup, gue akan tetap berjalan dan gak stuck di sini aja. Gitu sih, gue ngerasa kayak ya udah, lo berhak dengan kebahagiaan lo, kehidupan lo. Ya gue nggak peduli lo mau lupain, lo mau anggap teman atau enggak. Ya kenapa? Gue nggak pernah takut sendiri lagi sih, karena ya gue nggak akan nahan orang yang sebenarnya dia tuh pengen pergi. Jadi ya biarinin aja, biarin dia nyaman dengan kehidupannya yang baru, dengan dunianya yang baru, orang-orang yang baru yang mungkin emang lu nggak ada di dalamnya. Jadi lu nggak usah sosok ikut serta di dalam kehidupan dia, biarinin aja. Nanti juga kalau dia pengen kembali, dia juga akan kembali di kehidupan lo. Jadi nggak usah memohon-mohon dan meminta orang yang udah kayak nggak bahkan nggak ada di pikiran dia tuh, nggak ada nama lo. Jadi buat apa? Gue makin kesini makin mikir kayak gitu sih. Karena itu juga salah satu cara sih supaya gue nggak benci sama orang lain. Dengan cara oh ya udah, mungkin dia emang lagi bahagia dengan kehidupan dia. Gue jadi kayak nggak mau yang kayak suzon nothing gitu. Itu jadinya gue malah overthinking sendiri, dan itu benar-benar bikin gue males, tau gak sih? Males yang kayak kayaknya enggak deh, gue males banget gitu loh. Jadi sekarang ya gue udah bodo amat lo mau kehidupan lo yang gimana. Kalau lo emang hubungin gue, lo ngajak gue main ataupun itu oke, fine. Tapi kalau gue untuk pemulai duluan, kayak enggak deh. Mungkin dulu prinsip gue emang ya apa salahnya sih memulai, tapi sekarang kayak nggak perlu memulai apapun deh, karena sejak awal emang kita nggak pernah memulai apapun dan lo sudah mengakhirkan itu.
tanpa sempat gue mulai. Jadi ya buat apa cerita itu dibuat-buat seolah ada padahal yang nggak ada. Kenapa kita tuh selalu memikirkan hal-hal yang nggak terjadi dan melupakan hal yang sedang terjadi sekarang? Gue belajar itu sih. Ya mungkin gue emang gak terlalu perlu banyak mikir kali ya. Karena ya yang perlu gue pikirin tuh kejadian sekarang, hari ini, besok. Gak perlu lama-lama. Kalau lama-lama kayaknya otak lu gak mampu deh. Yang ada lu malah overthinking. Padahal itu belum tentu gak kejadian. Maksudnya itu belum tentu kejadian kan apa yang lo pikirin. Itu tuh yang gue bikin males banget. Jadi gue makin kesini berusaha banget supaya gue tuh pertama gak benci orang, kedua gue gak mau kayak gak suka sama orang karena apa ya, maksudnya gue gak mau berusaha untuk gak ngontek orang juga, kayak main yuk, kayak gue makin kesini makin males gitu loh. Gue gak peduli deh gue mau punya teman atau enggak nantinya, karena ya gue gak mau aja sih terkesan ngejar-ngejar teman hanya karena gue takut sendiri. Mungkin untuk saat ini gue cuma bisa bilang kayak gitu kali ya, karena mungkin ya gue emang gak terlalu punya teman akrab, teman yang dekat banget atau mungkin apa gitu. Cuman gue ngerasa kayak untuk saat ini sih kayak gitu, karena ya itu sampai kapanpun gue mencari alasan untuk dia tetap stay di sini. Kalau hati dia udah nggak di sini, pikiran dia nggak di sini, ya kenapa cuma raganya dia aja yang bisa di sini? Itu malah lebih sakit, karena ya lo udah maksain dia yang seharusnya pergi dengan kehidupan yang mungkin menurut dia lebih menyenangkan. Gue belajar itu sih, dan gue merasa kayak oh ya udah, kalau sikap lo kayak gitu ke gue ya oke, fine, gue gak apa-apa gitu loh. Gue jadi tahu lo kayak gimana, dan ya gue bisa menyimpulkan gitu loh, dengan sikap, karakter lo dan cara lo memperlakukan gue bisa tahu. Biarpun gue nggak perlu terus terang ke lo kan, karena kayaknya lo anggap gue juga udah nggak ada di dalam histori kisah hidup lo. Jadi ya udah, kita dengan kisah kita masing-masing, menulis cerita masing-masing. Kalau emang lo ingin mampir ke cerita hidup gue, silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa, karena ada tanpanya lo, hidup gue akan baik-baik aja kok. Bye.